Ia adalah laki-laki yang dicintai kaumnya, dibenci kaum beriman, dan akhirnya hancur oleh cahaya yang ia perangi sendiri. Pada malam yang gelap di Mekah, bertahun-tahun sebelum kota itu tersungkur di bawah panji Islam, seorang bayi lahir di keluarga bangsawan Quraisy. Tak ada yang tahu bahwa bayi bernama Sahar bin Harb yang kelak dijuluki Abu Sufyan akan menjadi pria yang menggerakkan pasukan, menyalakan permusuhan, dan memerintahkan pembunuhan terhadap orang-orang beriman. Tak ada yang tahu bahwa ia akan memimpin perang demi perang melawan seorang lelaki bernama Muhammad, sepupunya sendiri, tetangganya, seseorang yang ia kenal sejak kecil. Dan tak ada yang tahu bahwa kelak Abu Sufyan akan berdiri di hadapan lelaki itu, gemetar, lalu mengucapkan kata-kata yang tak pernah ia bayangkan akan keluar dari lisannya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan engkau benar-benar adalah utusannya. Inilah kisah panjang seorang musuh besar Islam, yang akhirnya menjadi saudara, kisah kebanggaan, dendam, kejatuhan, dan cahaya yang menembus hati paling keras. Masa muda seorang bangsawan Quraisy yang dipuja. Abu Sufyan lahir sekitar tahun 560 Masehi ke dalam keluarga Bani Abd Syams, salah satu klan paling terhormat di Quraisy. Ayahnya, Harb bin Umayyah, adalah pemimpin berpengaruh, ahli diplomasi, dan sangat dihormati dalam urusan strategi suku. Sejak kecil, Abu Sufyan belajar berdagang, kepemimpinan, dan retorika. Ia pandai bicara, berani, dan sangat menjaga kehormatan sukunya. Ia tumbuh sebagai bangsawan muda yang disegani. Ia tampan, kaya, kuat, dan pemberani. Orang Quraisy melihatnya sebagai pemimpin masa depan. Ketika Islam datang, Abu Sufyan berada di puncak kekuasaannya. Ia tidak miskin, tidak tertindas, tidak mencari kebenaran. Ia merasa hidupnya sudah sempurna, sehingga ajakan Muhammad SAW dianggap ancaman besar bagi struktur sosial yang menguntungkan dirinya. Saat Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terbuka, Abu Sufyan belum ikut membenci. Namun ketika Hamzah dan Umar masuk Islam, dua pelindung besar Quraisy, Abu Sufyan mulai melihat Islam sebagai bahaya politik. Saat kaum muslim berhijrah ke Madinah, ia menjadi salah satu arsitek blokade ekonomi terhadap klan Bani Hashim. Ia tidak turun tangan dalam penyiksaan. Itu dilakukan oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Tetapi strategi intelektual dan politik dialah yang menguatkan front Quraisy. Namun segalanya berubah pada Perang Badar. Kejadian di Perang Badar 2 Hijriyah. Abu Sufyan, si pedagang yang membawa 1.000 pasukan, Abu Sufyan kala itu memimpin kafilah datang Quraisy dari Syam ke Mekah. Kafilah ini bernilai sangat besar. Ketika Rasulullah SAW mengirim pasukan kecil untuk mencegah kafilah itu memasuki Mekah, Abu Sufyan panik dan meminta bala bantuan dari Quraisy. Tersebutlah Abu Jahal yang mengerahkan 1.000 pasukan bersenjata lengkap menuju Badar. Abu Sufyan sendiri berhasil lolos dari kejaran kaum muslim. Tapi ia menyulut perang besar pertama dalam sejarah Islam. Perang Badar dimenangkan oleh kaum muslim. Umar, Ali, Hamzah, dan lainnya menghancurkan pasukan Quraisy. Banyak pemimpin Quraisy yang terbunuh. Ialah Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, dan Saibah. Musibah itu menorehkan luka mendalam di hati Abu Sufyan. Sejak hari itu, ia menjadi pemimpin utama permusuhan terhadap Rasulullah SAW. Selanjutnya, kisah di Perang Uhud 3 Hijriyah. Ketika Abu Sufyan balas dendam, ia memimpin 3.000 pasukan menuju Madinah. Ia membawa istrinya, Hindun, yang bersumpah akan membalas kematian ayah dan pamannya di Badar. Peperangan pun pecah. Strategi awal kaum muslim menang, tetapi pasukan pemanah meninggalkan posisi. Itulah titik yang dimanfaatkan Abu Sufyan untuk memukul balik. Kala itu Hamzah gugur, banyak sahabat yang terluka, dan Abu Sufyan berseru lantang dari atas bukit, "Tinggilah Hubal, menangkan kami." Rasulullah SAW menjawab, "Allah lebih tinggi dan lebih mulia." Di Uhud, Abu Sufyan merasakan untuk pertama kalinya bahwa ia hampir menang, namun belum cukup menghancurkan Islam. Selanjutnya kejadian di Perang Hendak 5 Hijriyah. Koalisi raksasa di bawah ida Abu Sufyan. Ini adalah titik permusuhannya yang paling besar. Ia menghimpun 10.000 pasukan dari seluruh jazirah Arab untuk menghancurkan Madinah. Ia sanggup menggerakkan Quraisy, Haftan, Bani Asad, Bani Murrah, Bani Sulaim, Yahudi, Bani Nadir yang terusir, tapi strategi Salman Al-Farisi membuat pasukannya terhenti. Allah menurunkan angin kencang.
Dalam surah Al-Azhab ayat 9-11 yang memporak-pandakan tenda dan logistik, koalisi bubar, dan Abu Sufyan kembali kalah. Kekalahannya kali ini memecahkan kebanggaan terbesarnya. Ia sadar bahwa Islam tidak mungkin dikalahkan dengan kekuatan fisik. Selanjutnya, kejadian di perjanjian Hudaybiyah, 6 Hijriah. Di sini, Abu Sufyan melihat kematangan politik Rasulullah SAW. Perjanjian ini awalnya tampak merugikan kaum muslim, tetapi berbalik bagi kemenangan besar. Banyak tokoh Quraisy menjadi berpikir, lelaki ini bukan pemberontak, ia adalah pemimpin. Abu Sufyan kala itu mulai goyah, namun tidak menunjukkannya di depan orang-orang. Selanjutnya pembukaan Mekah, 8 Hijriah, hari ketika Abu Sufyan tak lagi bisa kabur. Klan suku Abu Sufyan melanggar perjanjian kala itu. Maka Rasulullah SAW bersiap menaklukkan Mekah. Jumlah pasukan 10.000 orang, sama seperti koalisi Khandaq. Tapi kali ini semua pasukan berada di pihak Nabi. Abu Sufyan ditangkap oleh Abbas, paman Nabi. Ia dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Abu Sufyan melihat kekalahan mutlak. Ia berkata, "Demi Allah, sungguh kerajaan keponakanku telah menjadi besar." Saat itu Rasulullah SAW menjawab, "Ini bukan kerajaan, wahai Abu Sufyan, ini adalah rahmat Allah." Dan di titik itu, setelah memerangi Islam selama 20 tahun, setelah mengerahkan ribuan pasukan, strategi, harta, dan nyawanya sendiri, Abu Sufyan akhirnya bersyahadat. Setelah masuk Islam, ia menjadi pembela baru. Ia tidak berubah menjadi sahabat terdekat Nabi, tetapi ia menjadi seorang muslim yang taat. Ia ikut perang Hunain sebagai mu'alaf. Ia kehilangan mata dalam peperangan membela Islam. Ia juga ikut dalam perang Yarmuk di masa Khalifahan Umar bin Khattab. Ia sering berkhutbah mengajak orang beriman untuk bersatu. Ia hidup dengan rendah hati setelah Islam masuk ke dalam hatinya. Ia berkata menjelang wafat, "Aku tidak pernah merasakan kehidupan hingga aku mengenal Muhammad." Abu Sufyan meninggal pada masa kekhalifahan Utsman. Ia meninggal sebagai seorang muslim, seorang ayah dari Muawiyah, dan seorang lelaki yang kisah hidupnya memperlihatkan satu hal. Tidak ada hati yang terlalu keras untuk ditaklukkan oleh cahaya Allah. Hikmah dari kisah ini, yang pertama, setiap musuh kebenaran bisa berubah menjadi saudara. 2. Kerajaan hati lebih kuat daripada kerajaan pedang. 3. Kesombongan adalah kekalahan pertama sebelum perang dimulai. 4. Hidayah hanya milik Allah. Ia berikan pada waktu yang paling tepat. Nah, kita bisa memetik pelajaran bahwa hidayah itu benar-benar adalah Allah. Bisa saja orang yang menghina, membenci Islam habis-habisan, atau orang yang sering berbuat hal yang dilarang dalam agama Islam, kelak hatinya disentuh oleh Allah karena mendapat hidayah langsung dari Allah. Jadi, kita jangan pernah merendahkan orang lain ya. Kita nggak akan tahu kelak dia bisa seperti apa. Bisa jadi dia bertobat dan derajatnya diangkat oleh Allah. Semoga kita selalu dalam penjagaan Allah. Allahumma ya latif ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.